Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari yang ke-23 bulan Januari tahun 2021. Saya akan sampaikan mengenai sifat dan karakter hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai, yang akan digunakan, dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan di dalam kitab Wahyu, untuk kegenapan rencana Allah, keputusan rahasia Allah di akhir zaman. Tuhan akan memakai hamba-hamba Tuhan yang memiliki karakter seperti saya terangkan berikut. Karakter apa itu, saudaraku? Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di akhir zaman yang akan dipakai sebagai penggenap, pelaksana dari keputusan Tuhan, ini adalah hamba-hamba, pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki karakter 3 sifat, yaitu karakter bintang yang pertama, kemudian yang kedua karakter malaikat, kemudian yang ketiga karakter guru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di akhir zaman yang akan dipakai sebagai penggenap, pelaksana rahasia keputusan Allah. Saudara, ini yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 3. Saudaraku, yang akan dipakai menjadi penggenap keputusan rahasia Allah, pembawa Pentakosta akhir zaman. Ini adalah hamba-hamba Tuhan yang memiliki karakter bintang, malaikat, dan guru. Ini artinya apa, saudaraku? Karakter bintang ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Saudara, kalau sudah membaca di sana, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Ini karakter bintang, nanti saya terangkan. Kemudian yang kedua, hamba Tuhan juga harus memiliki karakter malaikat. Saudara, ini betapa luar biasa pemakaian Tuhan atas hamba-hambanya di akhir zaman. Saudaraku, seperti kegerakan hujan awal di mana rasul-rasul melakukan suatu mujizat-mujizat besar untuk memberitakan Injil. Kalau di akhir zaman ini, saudaraku, karena kitab Wahyu ini merupakan kitab pengarah untuk bagaimana kekristenan akhir zaman itu mengarah. Seperti apa wujud dari program-program akhir zaman yang akan dilaksanakan oleh Tuhan itu terarah. Itu semuanya dituangkan dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini kitab yang sulit. Bahasanya apokalipsis. Jadi kitab yang merupakan rahasia di balik tirai. Saudaraku, dan ini diungkap bukakannya melalui sesuatu proses pergumulan yang sulit, berat, dan luar biasa. Saudaraku, oleh karena itu hamba-hamba Tuhan yang menjadi pelaksana dari kegenapan kitab Wahyu, mereka memiliki sifat malaikat. Nanti saya terangkan. Kalau sudah membaca dalam Wahyu pasal 1 ayat 20, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin, saudaraku. Kemudian yang ketiga, saudaraku, hamba Tuhan di akhir zaman yang akan dipakai sebagai pelaksana rahasia keputusan Tuhan sesuai yang ternubuat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat yang ke-11, kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 3, saudaraku, yang akan dipakai untuk melaksanakan keputusan rahasia Allah. Tuhan yang merancangnya, Tuhan yang akan melakukannya, saudaraku. Maka hamba-hamba Tuhan itu harus memiliki karakter guru. Dalam bahasa Yunaninya disebut bronte, saudaraku. Saudara, Wahyu pasal 10 ayat 3 sampai 4. Sekarang akan saya terangkan dari karakter bintang. Ini sifat pertama yang harus dimiliki oleh hamba Tuhan yang siap dipakai untuk gerakan akhir zaman.
Saudaraku, karakter pertama, hamba Tuhan ini harus memiliki karakter bintang. Bintang, saudaraku, ini seperti sudah pernah saya sampaikan. Ini pertama, ini bintang itu mampu menjadi petunjuk bagi banyak orang. Saudaraku, jadi ini. Satu, saudaraku, kalau salah satu karakter ini ada padamu, saudara bisa menjadi petunjuk untuk banyak orang. Saudaraku, ada harapan. Saudara terpilih untuk menjadi pelaksana keputusan rahasia Tuhan. Saudaraku, jadi karakter bintang yang pertama, saudaraku, ini mampu menjadi petunjuk bagi banyak orang. Daniel pasal 12 ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dan lanjut ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman ini dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudara, yang dimeteraikan Daniel ini sama yang dimeteraikan Rasul Paulus ketika dalam satu penglihatan dibawa ke surga tingkat yang ketiga, kemudian melihat seseorang itu mendengarkan sesuatu yang harus dimeteraikan, tidak boleh disampaikan, saudaraku. Sama, saudaraku, dengan yang dilihat Daniel, sama dengan yang dilihat oleh Rasul Yohanes, yang didengar dan dilihat Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal 10, saudaraku, ayat 1 sampai 5. Saudaraku, Rasul Yohanes mendengar, saudaraku, suara ketujuh guru. Saudaraku, nanti saya terangkan 7 guru ini hamba Tuhan yang berbicara mengenai hari H saat, saudaraku, pengangkatan itu terjadi, saat pengungsian itu terjadi, dan saat halaman diizinkan diinjak-injak antikris. Saudaraku, itu yang disuarakan oleh ketujuh guru. Itu yang dahulu dimeteraikan oleh Daniel. Itu yang dahulu dimeteraikan oleh Paulus. Itu yang dahulu dimeteraikan oleh Rasul Yohanes. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ingat kitab ini, saudaraku, termeterai. Saudaraku, jadi Daniel ini, saya bacakan lagi. Tetapi engkau Daniel, sembunyikan segala firman ini dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudara, ingat, kitab ini termeterai hingga Wahyu pasal 5 digenapi. Ada gulungan kitab yang tersegel, termeterai. Saudaraku, dan dibuka oleh anak domba. Kemudian oleh anak domba ini rupanya, saudaraku, rahasia ini diberikan kepada malaikat sang surya di dalam Wahyu pasal 10, yang merupakan pemimpin kegerakan akhir zaman, pemimpin kegerakan kitab Wahyu, yang memegang rahasia detail kronologis kitab Wahyu, dari kitab Wahyu pasal 1 sampai terakhir, tidak ada yang tersembunyi. Saudaraku, ini hamba-hamba Tuhan yang bisa menyimpan rahasia dan bisa menyatakan rahasia pada waktunya. Saudaraku, jadi saudaraku, karakter bintang ini pertama adalah hamba-hamba Tuhan yang mampu menjadi petunjuk kepada banyak orang. Jadi sekali ngomong, yang dengar, yang taat, itu ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan orang. Ini karakter bintang. Saudaraku, yang mendengar, yang tergembala oleh perkataannya itu ribuan orang. Puluhan ribu, bahkan jutaan orang. Ini karakter bintang. Bintang itu, saudaraku, dari Indonesia kita melihat ada bintang, saudaraku, biduk mungkin, saudaraku. Dari Amerika pun melihat. Saudaraku, dari Eropa melihat, dari Australia melihat, dari Cina melihat. Saudaraku, dari Taiwan melihat, dari Jepang melihat. Saudaraku yang dikasih, ini karakter bintang. Salah satu karakter bintang.
Hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk saudaraku, rencananya yaitu menjadi pelaksana rahasia keputusan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama ini karakter hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai secara khusus ini adalah hamba-hamba Tuhan yang memiliki karakter bintang, menjadi petunjuk bagi orang banyak. Saudaraku, kalau lilin itu menerangi juga saudaraku, tapi belum seperti bintang. Lilin itu paling menerangi ya 5 orang. Saudara, kemudian lampu 10 watt itu mungkin menerangi 15 orang. Saudara, kemudian lampu 100 watt sudah ditaruh lebih tinggi lagi, saudaraku, itu menerangi mungkin orang 50 dan selanjutnya, saudaraku. Tetapi bintang ini tinggi sekali posisinya. Oleh karena itu, yang diberi petunjuk oleh bintang ini seluruh penjuru bumi. Ini karakter bintang yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku, sifat bintang. Bintang ini munculnya tidak bisa ditutup-tutupi. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena begitu tinggi posisi bintang ini, apapun yang mau menutupinya tidak bisa. Melainkan hanya sesaat saja. Misalkan ada awan kegelapan menyelimuti langit, saudaraku, besok juga akan kelihatan. Paling tertunda beberapa jam, nanti akan kelihatan lagi. Saudaraku, jadi bintang ini kemunculannya tidak bisa ditutup-tutupi. Hamba Tuhan yang akan dipakai dalam kegerakan kitab Wahyu, yang terpilih di dalam kegerakan kitab Wahyu, ini adalah hamba Tuhan yang kemunculannya, saudaraku, tidak bisa ditutup-tutupi oleh siapapun, bahkan oleh orang yang berhati seperti Herodes dan orang-orang ahli kitab, saudaraku, dan orang-orang Farisi. Saudaraku, jadi karena bintang ini posisinya tinggi, awan, mendung, atau perbuatan manusia tidak akan ada yang bisa menghalangi, saudaraku, atau menutupi munculnya bintang. Munculnya tokoh-tokoh ini nggak bisa dihalangi siapapun. Karena posisinya adalah tinggi, bahkan ditinggikan oleh Tuhan lewat tangan kanannya. Yang meninggikan bintang ini tangan kanan Tuhan. Maka nggak ada yang bisa menutupi kemunculan bintang-bintang di akhir zaman ini. Saudaraku, ingat bintang Bethlehem. Saudaraku, bintang Bethlehem itu bisa saja sejenak tertutup mendung. Kemudian ketika tertutup mendung, saudaraku, ini orang Majus jadi bingung, saudaraku. Kemudian menuju ke tempatnya Herodes. Mengira kalau raja besar itu pasti lahirnya di istana, pasti anak raja, saudaraku. Ternyata bukan, saudaraku. Tetapi bintang itu terlalu tinggi untuk tertutup-tutupi, saudaraku. Nggak bisa, akhirnya muncul lagi. Kemudian memberi petunjuk lagi kepada orang Majus, sehingga orang Majus menemukan tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun saat itu dibingungkan dengan Herodes. Dikira, saudaraku, bintang itu seperti seperti Herodes maupun ahli kitab, saudaraku. Tidak, justru di satu tempat yang lain, yang namanya Bethlehem, rumah roti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi bintang ini kemunculannya tidak akan bisa ditutup-tutupi. Hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan akhir zaman. Karena dia ditinggikan oleh Tuhan sendiri, maka tidak ada satupun yang bisa menutupi. Baik itu karena alam raya, karena bencana, karena awan kegelapan, maupun karena sifat manusia-manusia jahat yang seperti Herodes, yang menutupi, saudaraku, sehingga orang Majus waktu itu kesasar ke tempatnya Herodes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi bintang tidak bisa ditutup-tutupi. Saudaraku, ini sifat bintang. Jadi sifat bintang itu menjadi petunjuk bagi orang banyak. Yang kedua, nanti munculnya hamba-hamba Tuhan nggak akan bisa ditutup-tutupi siapapun. Kemudian yang kedua, ini sifat malaikat. Jadi hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang akan dipakai untuk kegerakan kitab Wahyu, dia juga akan memiliki sifat malaikat. Saudaraku, sifat malaikat itu seperti apa?
Saudaraku, kita melihat pelajaran ketika Abraham bertemu malaikat, ketika Lot bertemu malaikat. Saudaraku, malaikat itu sifatnya pertama, saudaraku, ini tidak banyak cakap. Saudaraku, kalau perlu nggak ngomong, saudaraku. Dia, saudaraku, sangat menjaga apa yang dikeluarkan, yang diucapkannya. Malaikat itu tidak banyak cakap, tetapi penuh kuasa. Jadi saudaraku, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman itu yang akan terpilih, dipakai oleh Tuhan menjadi penggenap keputusan rahasia Allah. Ini adalah hamba-hamba Tuhan yang tidak kakean cincong, bahasa Jawanya. Orang kakean bacot, bahasa kasarnya begitu. Saudaraku, tetapi saudaraku, sekali ngomong penuh kuasa yang akan menggetarkan seluruh penjuru bumi. Saudaraku, ingatlah 3 malaikat yang menemui Abraham dan Lot. Yang menemui Abraham ini ada 3, kemudian yang menemui Lot ini ada 2. Kenapa begitu? Ini nanti ada rahasianya juga, saudaraku. Jadi ingatlah 3 orang malaikat yang menemui Abraham, kemudian 2 malaikat yang menemui Lot. Mereka tidak banyak cakap, mereka nggak banyak cakap, saudaraku. Tetapi kuasa dan perkataannya ini mampu mengeluarkan kekuatan besar, yaitu kekuatan berkat. Sekaligus bisa menghukum. Saudaraku, jadi hamba Tuhan di akhir zaman, saudaraku, ini akan diberikan kuasa oleh Tuhan yang mampu memberkati jemaat-jemaat yang taat kepada suara firman Tuhan, dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus akan diberkati. Tetapi yang berontak, saudaraku, melalui perkataannya saja akan mampu menghukum, menciptakan tsunami, menciptakan banjir, menciptakan gempa bumi, menciptakan gunung-gunung meletus. Sudah lewat ucapannya saja. Nggak perlu bawa bedil, nggak perlu bawa pedang, saudaraku. Hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan ini begitu luar biasa. Karena dia berada di dalam genggam tangan Tuhan. Tuhan katakan, aku akan mengacungkan tanganku melawan Mesir untuk membebaskan umatku Israel. Di akhir zaman, saudaraku, Tuhan akan memunculkan hamba-hamba Tuhan ini untuk membebaskan gereja Tuhan dari himpitan Fir'aun akhir zaman, dari kejahatan akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sifat malaikat ini pertama mampu memberkati orang-orang yang taat, yang saudaraku merendahkan diri, yang dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Ini di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Malaikat memberkati Abraham, saudaraku. Memberkati Abraham sehingga saudaraku Sarah ini bisa mengandung meskipun sudah tua. Kemudian Sarah ketawa cekikikan di belakang, saudaraku. Karena dia malaikat, dia mendengar, saudaraku. Mendengar ketawanya si Sarah itu, saudaraku. Jadi kemudian untuk diberkati oleh malaikat, untuk mendapat berkat dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi, maka sikap jemaat harus mencontoh Abraham. Saudaraku, Abraham itu seperti apa sikapnya ketika ketemu malaikat? Sikap Abraham ini menyambut dengan sangat baik, sangat menghormati, bahkan menghampiri, dikatakan sambil sujud menyembah, saudaraku. Sekalipun itu, saudaraku, bukan berarti dia, saudaraku, melakukan pemujaan yang keliru, tetapi itu merupakan satu penghormatan. Saudaraku, dia sangat hormat. Kemudian Abraham ini memfasilitasi malaikat itu, supaya malaikat-malaikat itu bisa membasuh kaki, membersihkan dirinya. Kemudian Abraham juga menyuruh malaikat-malaikat, 3 malaikat itu untuk istirahat. Kemudian memberi roti terbaik, saudaraku. Kemudian menyajikan olahan daging lembu terbaik dari ternaknya Abraham. Saudaraku, oleh karena itu, kalau saudara bertemu hamba-hamba Tuhan yang betul-betul diurapi Roh Kudus, cirinya apa tuh hamba Tuhan yang diurapi ini? Mulutnya ini benar, saudaraku, tidak pernah mengatakan kata-kata buruk, kata-kata jorok, kata-kata kasar, kata-kata hujatan, saudaraku. Itu hamba Tuhan yang diurapi. Tetapi kalau ada orang berkhotbah kok kata-katanya kotor, penuh hinaan, cacian,
itu nggak akan manjur, saudaraku. Dia mengutuk pun nggak akan manjur. Saudara jangan takut. Kalau ada hamba Tuhan senangnya ngutukin sana sini, saudara, itu nggak akan manjur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap Abraham yang mendapat berkat dari malaikat ini, dia memiliki sikap yang sangat baik, kemudian menghampiri dengan sangat hormat, memfasilitasi malaikat itu untuk membersihkan diri, membasuh kaki, menyuruh istirahat, memberi roti terbaik, menyajikan olahan daging lembu yang terbaik dan terlezat pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kekuatanmu. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang itu untuk melayani melebihi kekuatannya. Karena Abraham memang kuat mempersembahkan lembu disembelih, diberikan kepada malaikat itu, ya Abraham melakukan. Tetapi kalau nggak kuat, ya lakukan sekuat apa yang saudara bisa menopang pelayanan. Jadi Abraham ini orang yang sangat paham dengan pelayanan malaikat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian selain bisa memberkati, saudaraku, hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini juga memiliki kekuatan menghancurkan dan menghukum melalui ucapan mulutnya. Saudara, seperti ditulis dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 1-29, dua malaikat datang kepada Lot dan mereka menghancurkan, menunggang balikkan Sodom dan Gomora yang berkelakuan rusak. Hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, mulutnya akan diberikan kuasa untuk menunggang balikkan satu wilayah yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Dari ucapan mulutnya akan bernubuat, saudaraku. Dan nubuat itu bisa, saudaraku, menggerakkan alam raya ini, menciptakan guncangan gempa yang besar di satu wilayah, menciptakan hujan badai, tsunami, saudaraku, dan lain sebagainya. Ini karakter hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan untuk penggenap keputusan rahasia Allah. Saudaraku, seperti malaikat yang menghancurkan Sodom dan Gomora yang berkelakuan rusak. Hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, melalui ucapan mulutnya nanti akan, saudaraku, mampu menciptakan penghukuman yang disebut penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi dua malaikat yang memusnahkan Sodom dan Gomora ini menyelamatkan Lot, saudaraku, dan keluarganya, sekalipun istri Lot itu jadi patung garam karena dia masih begitu cinta dengan Sodom dan Gomora sehingga dia menoleh ke belakang akhirnya menjadi patung garam, saudaraku. Kenapa Lot ini diselamatkan? Karena Lot masih memiliki sikap yang baik terhadap pelayanan malaikat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara ingin terselamatkan dari bahaya-bahaya pemusnah mungkin di sekitar saudara, itu akhlaknya sudah menjadi bobrok seperti Sodom dan Gomora, saudara ingin selamat, maka saudaraku bersikaplah baik kepada malaikat Tuhan, kepada saudaraku hamba-hamba Tuhan yang betul-betul diurapi. Saudaraku, saudara akan dilindungi deh nanti, dimanapun saudara berada, saudara akan mendapat perlindungan malaikat Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat 7 dan 14. Malaikat itu dicipta untuk melayani mereka yang akan memperoleh keselamatan. Saudaraku, ini satu kesaksian. Kemudian saya punya satu kesaksian, saudaraku. Ini satu ketika, ya saudaraku, saya itu menderita di awal pelayanan. Kalau saya pelayanan diundang ke gedung-gedung besar, ke tempat-tempat mewah, saat itu saya itu nggak punya apa-apa. Kendaraan saya, mohon maaf ini, butut sekali. Saya itu naik Vespa, saudaraku. Kemudian saya ini berdoa menjerit sama Tuhan. Tuhan, orang yang saya layani saja itu pakai mobil-mobil bagus, mewah. Ada Camry, ada Mercy, ada mobil-mobil yang mewah yang lainnya. Ada Fortuner dan lain. Saudaraku,
Saya berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya ini bisa layak, bisa tidak terhina. Sebab ada suatu ketika, saudaraku, di mana satu persekutuan doa besar itu mengundang saya. Tetapi rupanya panitia yang ngundang itu mengalami satu kekeliruan. Jadi ada dua pendeta yang diundang. Yang satu ini saya, naik Vespa butut. Yang satu ini pendeta besar, naik mobil mewah, saudaraku. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Saya disuruh pulang. Pak Peter, ini keliru, kami mohon maaf sekali, Bapak pulang saja, saudaraku ya. Ini sebagai hamba Tuhan, saudaraku. Aduh, ternyata begini ya, saudaraku. Diperlakukan seperti itu, saudaraku. Pernah saya diperlakukan seperti itu. Diundang dalam satu persekutuan besar, karena panitianya keliru ngundang dua pendeta untuk ceramah. Yang satu saya, yang satu pendeta besar, saudaraku. Yang satu naik mobil mewah, yang saya naik Vespa butut, saudaraku. Yang saya disuruh balik. Saudaraku, saya itu berdoa. Bahkan saat itu juga, saudaraku, ada di belakang yang berbicara. Ojo ngrungokke khotbah Pak Peter, engko ketularan melarat, saudara. Aduh, saudaraku, sedih. Saudaraku, padahal saya juga menyampaikan firman yang saya sampaikan bagus juga, saudaraku, luar biasa. Tapi saya miskin waktu itu. Saya tidak punya apa? Kendaraan saya Vespa butut, mau berangkat pelayanan saja, saudaraku, ini pakai macet di jalan itu, saudaraku. Saya jadi wajah saya penuh kotoran, penuh debu, saudaraku. Mengkilat, saudaraku, bukan mengkilat glowing, saudaraku. Mengkilat keringat, saudaraku, sama debu jadi hitam begitu, saudaraku. Makanya ya pantas kalau waktu itu saya disuruh balik, saudaraku. Saya juga, tapi saya merasakan, oh ternyata manusia begini ya. Saudaraku, saya menjerit sama Tuhan, Tuhan, saya kok begini Tuhan, saya melayanimu dengan baik. Saudaraku, suatu ketika, saudaraku, Tuhan menjawab, saudaraku, melawat saya dengan kehadiran malaikat. Saudaraku, apa, saudaraku, yang terjadi, saudaraku? Satu malam itu di teras saya, mendadak, tanpa diketahui siapapun, itu ada orang tua sakit. Orang tua sakit, yang saya datangnya pun tidak tahu. Tahu-tahu dia tergeletak di depan, saudaraku, teras saya itu. Napasnya sudah sangat tersengal-sengal, saudaraku. Kemudian saya buru-buru keluar. Saya sambut dengan baik, itu orang layaknya seperti orang gembel begitu, saudaraku. Tapi maaf, tetap saya perhatikan. Kemudian saya masuk. Saya ambil duit, saudaraku. Saya enggak ingat itu berapa duit yang saya ambil dari saku saya, saudaraku. Saya enggak ingat betul. Itu jumlahnya berapa, pokoknya yang ada di dalam saku saya itu saya ambil, saya kasihkan dia. Saudaraku, saya sambil bicara, Bapak, ini nanti untuk Bapak makan supaya badannya menjadi kuat berjalan. Kemudian bisa Bapak pakai berobat. Saya betul-betul lupa itu duit berapa yang ada di kantong saya kasihkan dia. Saudaraku, kemudian saya masuk, saudaraku, sebentar, kira-kira 1,5 menit, ngambil HP untuk telepon Bapak kepala dusun, kalau di sini ya, saudaraku, kepala dusun. Mau saya, ini Pak Kadus, ada orang kok seperti ini, kok mendadak, kok sakit seperti ini. Saya tidak kenal orang ini sama sekali. Kok tiba-tiba ada di teras saya. Nggak ada 1 menit, saya ambil HP. Kemudian saya keluar, hilang. Nggak ada orang itu, saudara. Dan saudaraku, saya cari sampai saya kejar keluar, saudaraku, ke lorong-lorong ke depan, saudaraku. Nggak ada. Padahal orang itu, saudaraku, lemah sekali. Tadi yang saya lihat pakai baju yang sangat compang-camping, lemah. Napasnya sudah, bahasa Jawanya menggeh-menggeh, mau putus, saudaraku. Tapi mendadak menghilang, tidak ada 1,5 menit. Saudaraku yang dikasih itu, saya kejar keluar, tidak ada. Saudaraku, saya paham, ini lawatan malaikat. Dan paginya saya diberi oleh Tuhan itu mobil, saudaraku. Itu berkat Tuhan. Saya dikasih mobil Peugeot 206, Puzo 206. Itu pertama kali saya dikasih
kendaraan yang agak bagus bisa untuk pelayanan, saudaraku. Itu, saudaraku, saya diuji dulu, saudaraku, seperti itu. Abraham itu diberkati sampai Sarah yang sudah tua itu bisa mengandung, kemudian itu karena sikapnya yang begitu baik kepada lawatan malaikat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ini sekedar kesaksian ya, bisa menjadi pelajaran untuk hidup saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah saya terangkan mengenai karakter tadi, yang pertama bintang, kemudian karakter malaikat. Jadi malaikat itu kerjanya diam-diam, tapi kekuatannya dahsyat. Saudara, ini malaikat. Malaikat tuh nggak terlalu banyak ngomong, tapi berkatnya luar biasa. Tapi kalau dia sampai dikecewakan, sampai diperlakukan dengan tidak baik, saudara, seperti ketika dua malaikat itu ke tempatnya Lot, orang-orang di sekitarnya mau perlakukan tidak baik, maka bisa menunggang balikkan tempat itu dengan luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sifat malaikat. Kemudian yang ketiga, hamba Tuhan di akhir zaman ini juga memiliki karakter guruh. Guruh, halilintar, bahasa Yunaninya beronte. Saudaraku, tertulis dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengarkan suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Yang dikatakan ketujuh guru ini sama yang dimeteraikan oleh Daniel, sama dengan yang saudaraku dimeteraikan oleh Rasul Yohanes, saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 10 ini. Perkataan tujuh guru ini adalah perkataan, saudaraku, rahasia kapan saat pengangkatan atau harpazo, kapan saat pengungsian, kapan saat gereja nanti, saudaraku, yang pelataran rohani nanti diizinkan diinjak-injak antikris dan masa antikris itu terjadi. Saudaraku, kemudian ayat yang keempat ini saya ulangi, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sifat halilintar, sifat guruh ini apa, saudaraku? Artinya cepat tanggap, cepat nangkap dari suara Tuhan. Dia sangat peka, saudaraku. Sifat guruh itu artinya sifat yang sangat peka dengan pernyataan Tuhan. Menyahuti auman singa, kalau dalam bahasa Wahyu pasal 10 ayat 3 dan keempat ini. Menyahuti auman singa, atau juga yang tertulis dalam Amos pasal 3 ayat 7 sampai 8. Kita akan baca, coba saudaraku. Sungguh, Amos pasal 3 ayat 7 sampai 8, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Saudaraku, sifat guru, sifat hamba Tuhan yang akan dipakai untuk menjalankan keputusan Tuhan di akhir zaman. Dia memiliki sifat yang peka terhadap suara Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu senantiasa berbicara kepada kita, tapi kita itu nggak ngerti. Saudaraku, saudara nggak paham. Senantiasa Tuhan itu berbicara kepada kita, memberi petunjuk kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Tetapi saudara nggak paham, nggak dengar. Yang saudara dengar adalah suara dunia. Saudara harus melatih akan hal ini. Tetapi ketujuh guru ini, saudaraku, sifat guru hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, dia peka, dengar-dengaran dengan suara Tuhan sepanjang hari. Ini sifat guru, saudaraku, peka. Listrik itu peka, begitu satu meletup, saudaraku, ceret, langsung, saudaraku. Jadi, saudaraku,
hamba Tuhan yang akan dipakai di akhir zaman adalah hamba Tuhan yang berkarakter guru. Artinya dia peka menyambut, menyahuti suara Tuhan. Sangat peka mendengar suara Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama, hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai untuk keputusan rahasia rencana Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan yang peka dengan suara Tuhan tiap hari. Tiap hari itu Tuhan ngomong sama kita, tapi kita nggak dengar. Karena yang banyak kita dengar ini suara dunia. Suara mobil, suara pesawat, suara orang, suara isu, suara ini itu. Sudah nggak dengar suara Tuhan. Saudara, tetapi tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan itu, saudara, dia memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Sehingga dia disebut guru. Saudara, guru itu sangat peka. Tuhan tuh tiap hari ngomong sama kita nggak paham saja, saudaraku. Karena kita sibuk, hati kita ini tertutup, kita nggak bisa dengar suara Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian selanjutnya, kalau yang pertama tadi sifat guru itu, dia peka dengan suara Tuhan. Setiap hari dia peka. Kemudian yang kedua, ini guru itu munculnya bisa dari mana saja. Tetapi suaranya akan terdengar, suaranya akan didengar dan menggembalakan banyak orang. Saudaraku, akan mengarahkan banyak orang. Ada suara guru di sana, taur, saudaraku. Orang sini akan mendengar, oh iya ini mau ada hujan, saudaraku. Kalau sekarang gitu bahasanya ya, ada suara guru. Hamba Tuhan itu nanti sudah bersuara, oh ini artinya hujan akhir akan segera terjadi, mujizat-mujizat besar akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi guru itu munculnya bisa dari mana saja, tetapi suaranya akan terdengar dan menggembalakan banyak orang untuk memberi tanda. Saudaraku, guru atau halilintar, ini tidak harus, saudaraku, munculnya suara itu dari bangunan gedung mewah. Saudara perhatikan baik-baik. Suara guru itu tidak harus di gedung mewah. Bisa dari lembah, bisa dari puncak gunung, dimanapun Tuhan menghendaki dia berbicara dan bernubuat. Saudara, kalau saudara yang saudara lihat adalah istana Herodes, gedung mewah, saudaraku, maka saudara sering keliru, karena guru itu nanti munculnya dari mana saja. Guru itu bisa muncul dari mana saja. Seperti Tuhan Yesus itu munculnya bukan dari istana Herodes, tapi justru dari Bethlehem, rumah roti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi guru itu bisa muncul dari mana saja. Saudaraku, dari gunung, dari lembah, dari gedung mewah bisa, saudaraku. Dari tengah lapangan, dari tengah sawah bisa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi guru itu, saudaraku, ada satu lagi, saudaraku. Guru atau halilintar, tokoh-tokoh akhir zaman. Ini munculnya juga tidak disadari orang. Bisa di samping Anda, saudara. Bisa di samping saudara, itu ternyata guru. Saudaraku, bisa jauh. Saudaraku, saya pernah suatu ketika kesaksian lagi. Jadi ini ada dua kesaksian ya, tadi tentang karakter malaikat, saudaraku, ini kemudian karakter guru, saudaraku. Saya ini dalam jarak 1,5 meter pernah melihat halilintar, saudaraku. Saya nggak menyangka kalau di sebelah saya, saudaraku, di depan saya, tepatnya di tempat yang saya sekarang pakai untuk berkhotbah ini, saudaraku. Ini saya melihat, saudaraku, 1,5 meter itu ada halilintar besar, saudaraku. Saudara-saudara duar di atas, saudaraku. Saya tidak pernah tahu kalau di sebelah saya itu ternyata guru, saudaraku. Saya tidak pernah tahu kalau di sebelah saya itu ada halilintar, saudaraku. Tapi puji Tuhan itu tidak mengenai saya, saudaraku. Saya malah menjadi pelajaran yang berharga. Di sini ini, saudaraku, di tempat yang saya pakai untuk khotbah ini, jaraknya 1-2 meter dari ini, saudaraku. Kemudian makanya ini saya pakai menjadi tempat untuk saya menyampaikan firman Tuhan, saudaraku, untuk menjangkau bangsa-bangsa. Karena dari sini saya dahulu melihat api Tuhan itu, saudaraku. Jadi guru itu sering juga disebut api Tuhan.
Kalau Musa dahulu, saudaraku, melihat api Tuhan, kemudian mendapatkan perintah untuk diutus Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, saudaraku, kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat, saudaraku, 1 sampai selanjutnya bisa saudara baca, guru itu digambarkan di sana seperti 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta Allah. Saudara, kemudian kalau di dalam Kidung Agung, saudaraku, guru itu digambarkan juga itu merupakan kekuatan cinta. Karena kekuatan cinta Tuhan itu seperti api, saudaraku. Kuat, cinta itu kuat seperti maut. Dan kegairahnya adalah seperti api Tuhan, seperti halilintar Tuhan dalam terjemahan lama begitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saudaraku, guru itu munculnya ini sering tidak disadari. Itu kadang sudah ada di samping saudara nggak tahu. Kalau di samping saudara itu akan muncul guru. Hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan. Saudara kadang nggak menyadari bahwa hamba Tuhan yang dekat dengan saudara, yang saat ini mungkin saudara ikuti, baik mungkin melalui siaran virtual, saudaraku, karena di saat-saat menjelang kedatangan Tuhan, akan ada kegerakan besar seperti ini, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi guru itu munculnya tidak disadari orang. Bisa di samping saudara, bisa di belakang saudara, bisa agak jauh, saudaraku. Jadi saudaraku, luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, guru juga memiliki karakter mematahkan, menghanguskan kecongkakan orang-orang yang tinggi hati. Saudara, kalau melihat guru, saudaraku, kilat halilintar, itu sasarannya adalah sesuatu yang tinggi, yang meninggikan, saudaraku, yang meninggikan diri. Ada misalkan di tengah sawah, ada orang jalan, itu yang paling tinggi yang kena yaitu, saudaraku. Saudara, artinya apa, saudaraku? Orang-orang sombong rohani, orang-orang yang merasa hebat, ahli kitab, saudaraku, seperti orang-orang Farisi, imam-imam kepala dan ahli Taurat, saudaraku, nanti akan dipatahkan dan dihanguskan kecongkaannya oleh munculnya guru di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan guru itu terakhirnya, saudaraku, ini merupakan tanda akan datangnya deru hujan akhir, kegerakan hujan akhir. Oleh karena itu dalam kitab Wahyu pasal 1 itu diawali dengan munculnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Itulah 7 guru. Itulah 7 hamba Tuhan yang saat ini orangnya sudah ada. Saudaraku, dan kita akan menunggu kegenapan. Kita belum masuk 7 tahun terakhir, tetapi kita akan segera masuk ke sana. Kita belum akan masuk di dalam penandaan 666. Saudara, jangan takut. Kitab Wahyu pasal 1, saudaraku, ini belum digenapi. Kita belum masuk 7 tahun terakhir itu. Sudah, jadi harap tenang. Kalau tanda-tandanya memang iya dan amin. Ini sudah mengarah ke tanda-tanda itu. Saudara, tetapi saudaraku, untuk pemasangan carakma, Wahyu pasal 13, tanda 666, itu belum. Saudaraku, belum saat ini. Saudara, jangan takut. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Doakan, saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang terpilih, yang memiliki karakter seperti bintang, malaikat, dan guru ini segera muncul. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Imam besar agung, mempelai pria surga, memberkati saudara. Haleluya. Amin.